Sama dengan hama kemarin, ini agak rinci juga tentang pengendalian penyakit. Kita bahas dari identifikasinya dulu. Nanti kalau ada waktu, minggu depan kita turun praktek, langsung identifikasi lagi penyakitnya. Oke, kita mulai mengidentifikasi jenis-jenis dan gejala penyakit pada tanaman. Identifikasi penyakit pada tumbuhan sama ya, pada dasarnya dengan yang hama kemarin, melalui tanda-tanda kerusakan pada tanaman yang terdapat di lapangan, dengan ditunjukkan adanya gejala serangan patogen, serta diuji secara referensi. Artinya referensi itu ada buku yang menjadi referensi atau rujukan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui ini penyakit apa, kemudian dia menyerang bagaimana pada tanaman tersebut. Makanya kemarin tugasnya ibu cuma suruh cari di internet, kita cari hamanya, kemudian kita cari di internet ini hamanya apa, kemudian menyerang dalam bentuk bagaimana, apakah ulat, apakah dia menyerang sudah dalam bentuk imago. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, melalui uji lab atau laboratorium, uji mikroskopis, dan uji referensi penyakit yang fungsinya untuk meyakinkan penyakit apa yang timbul pada bagian-bagian tanaman yang terserang. Oke. Nah, klasifikasi penyakit tumbuhan. Penyakit tumbuhan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, diantaranya berdasarkan yang pertama berdasarkan gejala, ada nekrosa, ada hipoplasia, ada hipertrofi. Nah, kalau nekrosa itu kerusakan pada sel atau kematian sel. Kemudian hipoplasia, gejala yang terjadi sebagai akibat terhambatnya atau terhentinya perkembangan sel. Kemudian yang ketiga ada hipertrofi, gejala akibat terjadinya perkembangan sel luar biasa. Artinya ini lawan dari hipoplasia yang tadi. Dia terjadi perkembangan sel luar biasa seperti batang yang memanjang, melebihi ukurannya, akar yang memanjang melebihi ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, bila bertambah ukuran individu disebut hipertrofi, kalau bertambah hipertrofi, dan bila bertambah jumlah sel disebut hiperplasia. Seperti itu. Oke? Kita lanjut. Berdasarkan bagian tanaman yang terserang seperti citrus atau busuk biji, kemudian jamur api pada bulir padi, seedling, bake, kemudian berdasarkan macam tanaman yang diserang, penyakit serealia atau pada tanaman jagung. Oke, kita lanjut, tidak lama lagi. Berdasarkan macam tanaman yang diserang, kemudian berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan, kemudian berdasarkan jenis patogen. Seperti tadi ada jamur, ada penyebab penyakit dari bakteri, kemudian penyebab penyakitnya akibat virus. Jadi tanaman juga bisa kena ya, sama dengan kita manusia sekarang ini, lagi ada virus COVID. Pada tanaman juga seperti itu, ada yang disebabkan oleh jamur, ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh virus. Kemudian golongan gejala penyakit tumbuhan seperti yang tadi juga ada hipoplasia, ada hiperplasia. Nah, hiperplasia atau pertumbuhan yang luar biasa itu ada contohnya keriting pada tanaman, kudis, kemudian intumesensi atau pembekakan organ pada suatu tanaman yang disebabkan oleh sekumpulan sel pada daerah yang agak luas pada organ tersebut menjadi memanjang. Kemudian ada fasiasi, kemudian ada proliferasi, kemudian terjadi perubahan warna. Terjadinya perubahan warna bagian tumbuhan seperti menguningnya bagian daun, bercak-bercak kuning atau coklat, kemudian kekeringan atau layu, kemudian nekrosa atau matinya jaringan disebabkan penyebab yang lain dari penyebab yang normal.
Nah, apa gunanya identifikasi penyakit pada tanaman? Ya, gejala penyakit yang diperlihatkan tanaman dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi jenis patogen apa yang menyerang, yang menjadi penyebabnya, serta untuk mengetahui cara pengendaliannya. Jadi kalau kayak kita di manusia, orang kan sekarang kalau lagi kena flu biasa itu orang sudah takut dikira COVID. Padahal dari gejalanya saja belum tentu itu COVID. Bisa saja dia cuma flu, pilek biasa, atau influenza biasa, sudah dikatakan COVID. Makanya itu gunanya identifikasi penyakit. Seperti pada judulnya ini, kegunaan identifikasi penyakit untuk mengetahui gejala penyakit, kemudian diketahui ini penyakit apa, kemudian dia menyerangnya dalam bentuk apa, terus dicari pengendaliannya. Seperti itu. Itu gunanya identifikasi. Bukan asal langsung orang bersin, dibilang, oh ini COVID. Orang batuk-batuk, oh ini COVID. Padahal kan belum tentu COVID. Diidentifikasi dulu, dicari tahu dulu penyebabnya. Oh cuma gara-gara debu, berarti dia alergi debu saja ini, makanya dia bersin. Pengendaliannya seperti apa? Ya pakai masker. Seperti itu. Nah, pada tanaman juga seperti itu. Dicari tahu dulu gejalanya, diidentifikasi, menyerangnya seperti apa, kemudian diketahui teknik pengendaliannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai kegunaan identifikasi penyakit. Supaya kalau minggu ini selesai materi ini kita turun praktek minggu depan. Nah, ini ada beberapa contoh gejala penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Bisa lihat di situ? Kelihatan penyakit busuk buah yang disebabkan oleh jamur Phytophthora pada semangka, kemudian busuk buah akibat jamur pada paprika. Kemudian gejala penyakit karena bakteri, ada busuk buah pada apel, ada busuk buah batang pada melon, ada blight atau lodoh. Terjadi gejala nekrosa yang cepat sekali. Biasanya penyerangan bakteri lebih cepat daripada penyebab bercak daun. Kemudian busuk basah, terjadi pembusukan yang berair dan berbau tidak sedap karena kerusakan jaringan tanaman. Kemudian bercak daun, kemudian ada penyakit pada jaringan pembuluh, jaringan penyebab black spot, dapat meluas ke dalam jaringan pembuluh. Gejalanya adalah busuk hitam dan bercak bercincin. Coba kita lihat. Kita lihat pada buah apel ini. Bercak bercincin, kemudian dia menjadi kehitaman. Next, gejala penyakit virus. Nah, yang pada tanaman ini ada mozaik, dicirikan dengan adanya daerah-daerah yang berwarna hijau muda, kering atau putih yang berselang-seling dengan warna hijau yang normal dari daun atau buah dan bunga. Kemudian yellow dicirikan dengan adanya warna kehijauan pada bunga, mematahkan dormansi tunas yang mengganggu pertumbuhan. Kemudian ada ring spot, ini salah ketik ya, ring spot itu spot titik berbentuk cincin, dicirikan dengan adanya cincin klorosis atau nekrosa pada daun yang kadang-kadang juga pada buah atau batang. Nah, ini contohnya. Penyakit kuru pada mangga. Oke, jadi agak sensitif memang kita mau bedakan hama dan penyakit. Kalau penyakit langsung kelihatan, ini seperti yang ini pada pepaya. Kelihatan ya, pepayanya kena penyakit antrak. Ini busuk buah pada melon ada. Bercak ungu, ini sebenarnya pada tanaman bawang. Ini foto Ibu zoom. Ini batang bawang sebenarnya ini.
Ya. Oke. Materinya sampai di sini, ada yang mau bertanya? Tentang penyakit, nanti kita praktekkan ya, kita langsung turun ke petani lagi.